Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Malasari dari kelas RI 4A NPM 878210. Saya di sini akan membuat video hands-on pada mata kuliah manajemen project, yaitu menggunakan Trello. Jadi pada Trello ini kita pakai project yang sudah kita kerjakan pada pertemuan kuis secara berkelompok. Dengan judul project saya dengan teman-teman saya adalah perangkat cerdas monitoring dan analisis air hujan berbasis IoT. Jadi kita di sini menggunakan Trello. Jadi sebetulnya Trello ini apa sih? Jadi Trello ini adalah manajemen project yang berbasis visual yang dirancang untuk membantu tim atau individu dalam mengerjakan tugas, project, dan alur kerja secara kolaboratif. Nah, jadi Trello ini tuh sangat populer ya, karena tuh tampilannya dia mirip sticky notes. Sticky notes yang biasanya kita lihat kan ditempel di papan tulis ya. Kalau ini kita tempel di board atau berbasis digital seperti itu. Jadi bagaimana sih cara membuat boardnya ya? Jadi boardnya ini tuh representasi dari satu proyek besar atau satu ruang lingkup kerja. Seperti judul besarnya. Kalau kelompok saya adalah perangkat cerdas monitoring dan analisis air hujan berbasis IoT. Jadi buatnya teman-teman bisa pencet create yang ada di sini. Board ya, ini kita masukin title aja, di sini judulnya, dan ini kita masukin visibility-nya adalah workspace. Di sini teman-teman juga bisa milih background-nya sesuai dengan yang teman-teman suka. Nih, banyak ya. Oke. Nah, setelah itu kita monitoring air hujan. Monitoring air hujan. Lalu kita create. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada to do, doing, dan done ya, atau ini adalah listnya seperti itu. Jadi list ini sebetulnya apa sih? List ini adalah tahapan alur kerjanya di dalam board ini yang menunjukkan bahwa kalau to do ini adalah rencananya atau tugas yang belum dikerjakan. Doing atau does adalah tugas yang sedang dikerjakan, dan ini adalah tugas yang sudah selesai. Seperti itu. Ya. Ini adalah contohnya. Nah, kita lanjut ke project saya dan teman-teman saya ya. Balik lagi, kita menggunakan judul perangkat cerdas monitoring dan analisis kualitas air hujan berbasis IoT. Nah, di sini kita sudah ada to-do-nya nih. Jadi, to-do ini tuh tugas-tugas yang belum dikerjakan ya, masih direncanakan. Di dalam list ini ada card. Card itu adalah kartunya. Jadi, card ini adalah representasi dari unit tugas terkecil atau item pekerjaan spesifik yang nantinya dia tuh akan digeser ke doing dan ke done. Seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya kita cukup add card yang ada di sini saja. Nah, ini kita masukin titelnya. Ya, ini adalah hasilnya seperti ini. Add card, ini adalah titelnya reset parameter air. Ya. Nah, jadi setelah kita add card, kita itu akan menambahkan description. Jadi yang dimana description ini adalah penjelasan detail tentang tugas di dalam card tersebut, supaya siapapun yang membaca ini paham apa yang harus dilakukan. Nah, jadi ini kita tinggal tentuin aja nih deskripsinya apa. Ini kita adalah riset parameter air. Deskripsinya menganalisis parameter batas aman kualitas air hujan untuk kebutuhan nutrisi tanaman hidroponik, meliputi nilai ideal pH, TDS, dan turbidity. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah membuat description, kita buat lagi label. Yang dimana saya juga sudah membuat labelnya. Jadi di sini saya sudah nih ya. Untuk merah ini adalah high priority, kuning medium priority, dan ini hijau toska adalah software dan UI UX. Di sini research analysis warna ungu dan hardware adalah warna biru. Nah, labelnya ini kita spesifikkan saja.
untuk reset parameter ini berlabel high priority, berarti dia tuh sangat penting. Dan research dan analisis, berarti dia tuh membutuhkan analisis yang kuat juga gitu kan. Jadi ini juga penting gitu. Dan setelah itu, setelah kita mengedit label ya, kita membuat checklist yang ada di sini. Nah, di sini kita pakai title untuk checklistnya. Di sini saya pakai tahapan riset. Nah, di checklist ini kita bisa add item apa saja yang akan kita kerjakan di sini. Seperti itu. Atau subtugas di dalam sebuah card yang berguna untuk memecahkan tugas besar jadi langkah-langkah kecil yang bisa dicentang setelah selesai. Seperti itu ya. Nih kita kalau mau buat checklist ya udah kita tinggal pilih checklist yang ada di sini, titelnya di masukin mau apa judulnya dan kita add aja. Kalau sudah kita scroll ke bawah, kita tinggal add item apa saja sub-sub tugas yang akan dilakukan. Seperti itu ya. Nah, lanjut kita ke due date atau deadline. Di sini ada due date-nya ya. Saya sudah atur juga yaitu tanggal 30 Juni 2026. Di sini set due date reminder-nya yaitu 1 hari sebelum deadline. Lalu kita save. Nah, seperti itu. Jadi nanti Trello ini akan memberi peringatan ketika sudah mendekati deadline, dan warna kuning ketika mendekati deadline, dan warna merah ini jika terlambat ya. Setelah itu kita ada attachment di sini. Jadi attachment ini apa sih? Jadi kita bisa melampirkan file pendukung tugas kita. Jadi bisa berupa gambar, dokumen, atau link yang berbau-bau berhubungan dengan card ini. Ya, tapi di sini saya nggak nambahin. Ya, kalau teman-teman mau nambahin bisa nanti choose file aja ya di sini. Nah, lalu setelah itu kita di Trello ini ada automation butler. Nah, jadi cara buatnya bagaimana? Cara buatnya ini di automation sini. Ada nih teman-teman, kita ke rules. Nah, nanti kita create automation. Ini saya sudah buat ya automationnya. Jadi rules ini kita add trigger, dan di sini kita pilih nih when a card is add to list done by everyone ya, kita plus dulu, kita ke dates. Nah, setelah itu mark the card as complete. Kita klik lagi di sini kayak gini nih. Nah, apa sih artinya? Jadi, jika sebuah card ini dipindahkan ke list done untuk semua orang, maka otomatis checklist di dalamnya itu dicentang semua dan due date-nya ini ditandai sebagai selesai. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini kita nggak usah save ya, karena saya sudah buat juga di automation-nya. Nah, nih. Nah, setelah itu apa lagi nih? Nah, cara arsipin card-nya. Bagaimana cara arsifinnya? Kita klik kanan. Nah, di sini ada arsip ya. Kita pilih arsip aja. Nah, bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya kita di klik titik 3 ini, kita scroll, ada arsip items. Nih, ini adalah riset parameter air. Nah, ketika kita mau delete secara permanen, kita klik delete aja. Nih, ini coba kita delete ya. Ini adalah yang tidak saya gunakan, yang coba kita delete, dan kita delete card. Dan seperti itu saja. Nah, kalau kalian ingin mengembalikan lagi ke to do, nggak mau kalian arsip, kalian tinggal restore. Nah, seperti itu. Lalu, selanjutnya, tadi kan kita sudah membuat automation, ya.
sini kita pindahkan ke, kalau sudah kita rencanakan, positifnya kita kerjakan, kita pindah ke doing. Ya, pindah ke doing. Setelah doing selesai, kita checklist dulu dong ininya. Kita checklist semua. Ini sudah 3/3, kita pencet ke done. Dan kita tunggu dulu beberapa detik saja, dia langsung hijau, yang artinya this card is complete atau sudah selesai. Beda kan dengan yang dituduh. Dituduh ini masih abu-abu. Kenapa dia bisa hijau seperti ini? Karena kita sudah buat automationnya tadi. Ketika semua sudah dikerjakan, maka dia positifnya akan complete. Seperti itu. Ya. Dan jadi cara move-nya nih nggak hanya kita drag aja sih sebetulnya. Cara move-nya ini kita ada beberapa itu juga. Aduh, ini langsung ya. Oke, cara move-nya ini kita ada beberapa opsi juga. Ini kita bisa sini. Lalu kita ada automation ini. When a card is at to-do list doing, add action move to cart. Nah, coba. Bukan ini. Maaf. Sorry. Ini. Terus gimana ya? Pokoknya tuh sepertinya sebentar. Saya lupa juga. Nah, ini move nih. Ini move. Nah, ya, di sini listnya kan. Nah, ini teman-teman. Kita move-nya bisa lewat sini aja. So, ini kita checklist dulu. Lalu kita ini, dan kita pilih move ke dan. Oke, dah. Nah, sudah seperti ini. Tuh ya, ini juga di ini. Dan seperti itu. Jadi to-do saya di sini tuh ada 8. Saya ambil berdasarkan WBS dari project kami, yaitu apa saja 8 itu ada riset parameter air, pengadaan komponen, desain skematik elektronik, perancangan UI UX, perakitan hardware dan filtrasi, pemrograman sistem atau coding, uji akurasi dan kalibrasi, uji konektivitas IoT. Di sini juga sudah saya tambahkan semua deskripsinya. Untuk labelnya, oh ya saya lupa untuk member. Jadi member saya ini ya, jadi kelihatan ini tuh dikerjakan oleh siapa, seperti itu. Membernya siapa yang mengerjakan. Nah, kalau reset parameter ini yang mengerjakan adalah Gadis dan Sayu. Kalau hardware di sini yang mengerjakan adalah Rahma Zulia dengan Sahrul Ihsan. Seperti itu ya, teman-teman. Mungkin cukup ya video hands-on dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.